bayangkan dunia pada zaman dulu, di mana hanya segelintir orang yang boleh membaca kitab keagamaan. Di India kuno, hanya kaum Brahmana yang diizinkan membaca Weda. Di Eropa sebelum reformasi, Injil hanya di tangan para pendeta. Di tanah Yahudi, Taurat dikuasai para rabbi. Bagi rakyat biasa, menyentuh atau membaca teks suci adalah mimpi terlarang. Pengetahuan menjadi hak istimewa kaum elit. Lalu, di abad ke-7, di tengah padang pasir Arab, seorang pria bernama Muhammad, yang tidak berasal dari kalangan pembaca kitab-kitab sebelumnya, menerima pesan pertamanya dari Sang Pencipta. Iqra, bacalah. Satu kata, yang memicu revolusi literasi terbesar dalam sejarah manusia. Muhammad membawa ajaran yang menempatkan ilmu sebagai kewajiban semua orang. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, sabdanya. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kaya maupun miskin. Al-Quran tidak memposisikan dirinya sebagai kitab suci yang hanya boleh dibaca segelintir orang. Ia menyebut dirinya kitab petunjuk, panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Isinya sebagian besar adalah kisah-kisah, pelajaran, dan arahan praktis untuk kehidupan, yang terbuka untuk semua orang untuk dibaca, dihafal, dan dipahami. Muhammad tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun sistem penyebaran bacaan ini. Al-Quran segera dicatat oleh para penulis wahyu. Dan setelah Perang Badar, beliau membuat kebijakan yang mengejutkan. Tawanan perang yang bisa membaca dan menulis akan dibebaskan jika mengajarkan literasi kepada 10 orang muslim. Bagi masyarakat pada masa itu, kebijakan ini adalah revolusi sosial. Literasi menjadi tebusan yang lebih berharga daripada emas. Ajaran Nabi Muhammad tentang literasi melahirkan budaya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat selama masa keemasan Islam. Salah satu dampak mencengangkan dari literasi ini adalah tumbuhnya kekuatan mental spiritual baru pada bangsa Arab di Jazirah Arab. Risalah Muhammad mampu menyatukan wilayah yang sebelumnya terpecah-pecah dalam waktu hanya 22 tahun. Setelah kepergiannya, para penerusnya membawa Islam menjadi kekuatan global yang mendominasi wilayah dari Andalusia di Spanyol hingga India. Dari ajaran itu, lahirlah budaya ilmu yang menyinari dunia. Madrasah dan perpustakaan berdiri di berbagai kota. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan penelitian. Menghimpun karya-karya dari Yunani, Persia, dan India. Ilmuwan muslim seperti Al-Hawarizmi menemukan dasar aljabar. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine yang dipakai di Eropa berabad-abad. Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, semuanya tumbuh dari tradisi literasi ini. Teknologi pembuatan kertas yang diadopsi dari Tiongkok mempercepat penyebaran buku secara massal. Mirip efek mesin cetak di Eropa, tapi terjadi ratusan tahun lebih awal. Pengetahuan dari dunia Islam mengalir ke Eropa melalui Andalusia dan Sisilia. Naskah-naskah berbahasa Arab diterjemahkan ke Latin. Tanpa jembatan ini, Renaissance mungkin tertunda puluhan bahkan ratusan tahun. Islam, melalui fondasi literasi yang diletakkan Muhammad, menjadi salah satu katalis modernitas dunia. Modernitas, dalam pandangan Barat, sering dimulai pada abad ke-16 dengan reformasi dan revolusi ilmiah. Namun, literasi inklusif yang diperkenalkan oleh Muhammad sudah ada sejak abad ke-7. Beliau membebaskan pengetahuan dari cengkeraman elit. Memberikan setiap orang hak untuk membaca, memahami, dan mengamalkan buku petunjuk dari Tuhannya. Dan menanamkan semangat belajar sepanjang hayat. Sebelum Gutenberg mencetak Alkitab di Eropa, tinta pena umat Muhammad telah menulis jutaan halaman yang menyeberangi benua. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca. Ia adalah jantung peradaban. Dan Muhammadlah yang menyalakan denyutnya, jauh sebelum dunia mengenal kata modern. Kalau Anda melihat dunia hari ini, dengan buku di setiap rak, perpustakaan di setiap kota, dan akses informasi di ujung jari. Ingatlah bahwa semua itu berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh seorang pria di gurun Arab. Yang memulai revolusi dengan satu kata sederhana. Bacalah.